Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayu Giliandro. Nomor induk mahasiswa 119 30 352 dari semester 5B. Di sini saya akan mereview kembali materi-materi sebelumnya. Terdapat 6 materi. Yang pertama adalah konsep dasar hukum administrasi pemerintahan daerah. Yang kedua adalah latar belakang pembentukan dan pemerintahan daerah. Yang ketiga adalah asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang keempat adalah pembagian urutan pemerintahan. Yang kelima adalah otonomi daerah. Yang keenam adalah sistem ajaran rumah tangga. Untuk materi yang pertama yang saya akan review adalah tentang konsep dasar hukum dan administrasi pemerintahan daerah. Bahwa hukum merupakan peraturan pembentuk norma serta sanksi yang terbuat dengan tujuan mengendalikan tingkah laku manusia guna memelihara ketertiban, keadilan, serta menghindari terbentuknya kekacauan. Sedangkan administrasi merupakan keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih berdasarkan atas rasionalitas tertentu dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna. Administrasi dapat diartikan dalam dua hal, yaitu administrasi dalam arti sempit dan administrasi dalam arti yang luas. Secara sempit, administrasi adalah kegiatan yang bersifat tertulis, menulis tentang segala sesuatu yang terjadi dalam organisasi. Jadi kegiatan yang dimaksud tidak lebih dari kegiatan tata usaha. Nah, sedangkan administrasi dalam artian luas adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Kegiatan-kegiatan ini meliputi kegiatan perencanaan, perorganisasian, serta penggerakan dan pengawasan. Untuk materi yang kedua adalah tentang latar belakang pembentukan dan pemerintahan daerah. Adanya pemerintah daerah disebabkan karena ketidakmampuan negara atau pemerintah pusat untuk mengatur langsung masyarakatnya secara menyeluruh. Konsekuensi adanya teori pembagian kekuasaan untuk mengefektifkan dan mengefisienkan pelaksanaan tugas negara untuk melakukan check and balance terhadap penyelenggaraan pemerintah, maka lahirlah ajaran trias politika. Dibagi menjadi tiga, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, atau yang disebut dengan kehakiman. Nah, ketiga teori tersebut termasuk dalam pembagian kekuasaan secara horizontal, sedangkan pembagian kekuasaan secara vertikal yakni pemerintahan pusat dan satuan pemerintahan daerah. Materi yang ketiga adalah tentang asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Asas umum pemerintahan yang baik itu merupakan asas-asas hukum kebiasaan yang secara umum dapat diterima menurut rasa keadilan kita yang tidak dirumuskan secara tegas dalam peraturan-peraturan maupun yang berlaku dari yuridipensi maupun literatur hukum. Nah, sedangkan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 58 yang terdiri dari yang pertama adalah asas kepastian hukum, yang kedua asas ketertiban penyelenggara negara, yang ketiga kepentingan umum, yang keempat asas keterbentukan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi, asas efektivitas, dan asas keadilan. Nah, parameter pemerintahan daerah yang baik atau good look government adalah berupa pelayanan kepada masyarakat dan pemberdayaan warga masyarakat dalam setiap pembangunan agar pemerintahan daerah yang baik dapat menjadi kenyataan dan berjalan sebagaimana mestinya. Diperlukan komitmen dan keterlibatan pihak pemerintahan daerah dan masyarakat secara aktif. Dan materi yang keempat adalah tentang pembagian urusan pemerintahan. Nah, pembagian urusan pemerintahan daerah ini merupakan salah satu isu sentral dalam proses desentralisasi. Indonesia dengan pengalaman 57 tahun melaksanakan desentralisasi juga tidak luput dari isu pembagian urusan pemerintahan yang direfleksikan pada Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang sudah berganti sebanyak 6 kali. Mengingat hakikat desentralisasi adalah pembagian urusan antar berbagi tingkat pemerintahan, beberapa pakar berpendapat bahwa masalah pembagian urusan pemerintahan merupakan masalah pakar yang sulit atau kompleks karena selalu dipengaruhi oleh kondisi lingkungan politik, ekonomi, dan sosial negara.
Kesulitan tersebut masih ditambah dengan pertentangan antar atau konflik kepentingan antar tingkat pemerintahan atau konflik vertikal dan konflik kepentingan antar elemen dalam suatu tingkatan pemerintahan atau konflik horizontal yang biasanya menyertai pembagian unmen tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian urusan pemerintahan yang berlaku Indonesia masa kini masih mengandung permasalahan serius dan berpotensi menimbulkan konflik baik antar pusat dan daerah maupun antar daerah yang dapat mendorong eksistensi bangsa dan negara, serta kurang optimalnya pelayanan masyarakat antara lain bersumber dari kelemahan bawaan desain model pembagian urusan pemerintahan dan kelemahan pada saat implementasi model pembagian urusan pemerintahan. Yang kelima adalah tentang otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur serta mengurus rumah tangga sendiri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan nomor 22 tahun 1999. Itu otonomi daerah merupakan hak, wewenang, kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus ekonomi rumah tangganya sendiri. Nah, tujuan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, dapat mengembangkan kehidupan yang berasaskan demokrasi. Yang ketiga adalah mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Yang keempat adalah mewujudkan pemerintahan daerah. Dan otonomi daerah ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah otonomi material, otonomi real, dan otonomi formal. Materi yang terakhir adalah tentang sistem ajaran rumah tangga. Penentuan model desentralisasi yang digunakan juga amat bergantung pada ajaran sistem rumah tangga daerah yang ditetapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ada beberapa model ajaran rumah tangga, yaitu ada tiga. Yang pertama adalah ajaran rumah tangga material, ajaran rumah tangga formil, dan ajaran rumah tangga nyata atau real. Yang pertama adalah ajaran rumah tangga material. Ajaran rumah tangga material ini adalah material Huishoudschler atau merupakan penyerahan urusan rumah tangga daerah di mana antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terdapat pembagian tugas yang terperinci secara tegas. Di dalam undang-undang pembentukannya, kewenangan setiap daerah meliputi tugas-tugas yang ditentukan suatu persatu. Oleh karena itu, upaya yang tidak tercantum dalam rincian tersebut tidak termasuk dalam urusan rumah tangga daerah. Daerah tidak mempunyai kewenangan untuk mengatur kegiatan di luar sudah diperinci atau ditetapkan. Nah, dalam pola rumah tangga ini, isi atau luas otonomi bagi daerah amat mungkin terbatas. Daerah yang bersangkutan tidak dapat melakukan sesuatu yang tidak diatur dalam undang-undang pembentukannya. Yang kedua adalah tentang ajaran rumah tangga formil. Nah, ajaran rumah tangga formil ini disebut dengan formil Huishoudschler. Dalam ajaran rumah tangga ini tidak ada perbedaan sifat antara urusan-urusan yang diselenggarakan pemerintahan pusat dan oleh pemerintahan daerah. Yang dapat dikerjakan oleh masyarakat hukum yang pada prinsipnya juga dapat dilakukan masyarakat hukum lainnya. Bila terdapat pembagian tugas ini, hal tersebut semata-mata didasarkan atas pembagian pertimbangan pembagian tugas. Hal tersebut semata dan praktis, yaitu karena tugas tersebut mungkin akan lebih tepat dan berhasil jika dikerjakan sendiri oleh pemerintah daerah ataupun mungkin oleh pemerintahan pusat. Yang terakhir adalah tentang ajaran rumah tangga nyata atau real. Nah, ajaran ini tertitik pada tolak dan pemikiran akan keadaan dan faktor-faktor yang nyata mencapai keserasian antara tugas dengan kemampuan dan kekuatan baik yang ada pada daerah sendiri maupun di pusat. Nah, pemerintah pusat merupakan atau memerlukan pemerintah daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan di pusat. Di dalam ajaran rumah tangga real dianut kebijaksanaan bahwa setiap undang-undang pembentukannya dalam rumah tangga ini dia kebijakan. Nah, pembentukan daerah mencantum beberapa urusan rumah tangga yang dinyatakan sebagai model pangkal dengan disertai sebagai atributnya merupakan kewenangan, personil, alat perlengkapan, dan sumber pembiayaan. Sekian materi yang dapat saya review. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.